kami hormati para pejabat Eselon 1 Kementerian Haji dan Umroh, ada Pak Sekjen, ada beberapa dirjen yang hadir di sini, Kepala Unit Asrama Haji, Pak Kanwil Kemen Haji DKI, beberapa tenaga ahli, serta pejabat Eselon 2, 3, dan 4 Kementerian Haji dan Umroh. Ada beberapa pejabat dari TNI dan Polri, serta yang saya nggak bisa katakan berbahagia ini, karena sedang cemas-cemas ini, para peserta seleksi BPIH Arab Saudi. Ada para Kakanwil Kemenhan beberapa provinsi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada pagi ini kita bisa bersilaturahim sekaligus mengadakan seleksi untuk calon petugas BPIH Arab Saudi. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Bapak sekalian, tidak apa yang saya sampaikan tadi sudah disampaikan oleh Pak Puji tentang proses dan latar belakang seleksi ini. Saya hanya ingin menekankan kepada ibu bapak sekalian bahwa tahun ini adalah tahun pertama Kementerian Haji dan Umroh menyelenggarakan proses haji semuanya, termasuk seleksi untuk petugas hajinya. Karena itu kami ingin benar-benar berjalan dengan baik sesuai aturan dan terutama bersih penyelenggaraan, bersih prosesnya, bersih semuanya. Karena itu saya pada panitia saya tekankan tidak ada permainan-permainan di sini, baik permainan oleh panitia maupun permainan oleh peserta. Karena itu saya harapkan peserta juga cukup membawa satu HP saja, nggak perlu 2, apalagi 3. Bapak sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Puji, peserta terbanyak tahun ini. Artinya, kepercayaan masyarakat, kepercayaan umat semakin besar kepada kita. Dan mendapatkan kepercayaan itu tidak mudah, tapi lebih tidak mudah lagi menjaga kepercayaan itu. Karena itu tolong kepercayaan masyarakat yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tolong para panitia jaga dengan sebaik-baiknya. Tadi saya dengar laporan bahwa ada peserta yang ikut sekitar 5.000 sekian. Saya tanya tadi, walaupun agak bisik-bisik, berapa yang rencana diterima? Kuotanya cuma 400 sekian, Pak. Tolong bisa ditambah nggak, Pak? Ditambah ya? Ya. Ini saya mengapresiasi Bapak sekalian yang jauh-jauh datang dari seluruh Indonesia untuk ikut ini. Kalau cuma 400 atau 500 kan, mungkin bisa ditambahkan lebih baik. Karena dengan datang ke sini pun sudah menunjukkan bahwa punya ini tekad atau niat yang cukup besar. Ibu bapak sekalian, melayani para jamaah haji adalah tugas utama para petugas haji nanti. Dan ini tentu bukan cuma pekerjaan, tapi adalah ibadah yang luar biasa. Kita melayani para tamu-tamu Allah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan niat baik, tanpa ada niat yang lain. Kalau toh nanti mendapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji juga, itu bonus. Bukan tujuan utama ibu bapak sekalian. Kalau toh nanti misalkan sudah berangkat di sana
menghadapi situasi pilihan apakah harus membantu atau melayani jamaah, apakah dengan itu harus meninggalkan segala ritual haji, tentu panjenengan semua harus pilih bantulah layar jamaah haji itu. Insya Allah malaikat sudah mencatat niat kita. Ya, kita tentu ingat tentang, saya lupa namanya itu, tentang seorang ahli ibadah yang baru menyelesaikan ibadah haji. Kemudian dia mendengar percakapan, di antara tidurannya dia mendengar percakapan dua malaikat yang terkagum-kagum dengan jumlah jamaah haji yang waktu itu baru 70.000. Malaikat satu menyebutkan, wah ini luar biasa 70.000. Tapi malaikat satu yang menyatakan, iya 70.000, tapi kok nggak ada yang diterima hajinya, kecuali satu. Siapa itu? Kalau nggak salah namanya Abdullah bin Saba gitu. Dia seorang reparasi sepatu di Damaskus. Dicarilah oleh beliau ini kemana. Sampai ketemulah sang pembuat sepatu yang disebutkan oleh malaikat satu-satunya orang yang diterima hajinya. Ternyata beliau itu tidak berangkat haji, tapi hajinya diterima. Kenapa? Karena beliau sudah niat berangkat haji, sudah mengumpulkan uang bertahun-tahun. Ketika mau berangkat haji, bertemu dengan tetangganya yang kelaparan, sampai harus makan daging bangkai. Diserahkanlah semua uang persiapan hajinya kepada tetangganya kelaparan dan tidak jadi berangkat haji, tapi oleh Allah dicatat sebagai haji yang mabrur. Dan karena beliau juga, maka haji-haji yang lain yang 70.000 yang asalnya tidak diterima, ternyata diterima karena beliau ini. Dan ini saya analogikan dengan ibu bapak sekalian, jika nanti bertugas ternyata ada satu hal tapi kayaknya jarang, setelah merupakan tidak bisa menjalankan ritual haji, tentu harus pilih yang tugas ini. Ibu sekalian, seperti saya sampaikan tadi, kita ingin haji pertama kita ini bersih dari segala macam. Karena itu kita ketika ibu bapak sudah di tanah suci dan kebetulan mendapat tugas membantu jamaah haji, dan jamaah hajinya senang sekali, dan biasanya ibu sekalian jamaah haji kita itu luman, dikasihlah kita apakah itu uang, persen, dikasihkan itulah apa, hadiah apa, tolong sekali jangan diterima. Pertama mungkin akan mengurangi keikhlasan ibu bapak sekalian. Yang kedua, ini yang saya khawatir, di kamusnya KPK itu termasuk gratifikasi. Ya. Tolong apapun yang diberikan ditolak dengan baik, dengan lembut, supaya tidak mengecewakan mereka, tapi tetap kita selamat, aman ibadah kita, aman kita dari KPK. Sekali lagi saya berterima kasih pada ibu bapak sekalian yang sudah mempercayai kami sehingga mau menjalankan tes di sini. Kalau panjenengan nggak percaya tentu nggak akan ikut tes. Tapi karena percaya kepada kami, berarti hanya ke tes. Dan kepada panitia, sekali lagi saya tekankan, hargai kepercayaan ibu bapak sekalian. Mereka percaya kita pasti lurus. Mereka percaya kita pasti jujur. Mereka bisa percaya bahwa semua prosesnya dijalankan dengan baik-baiknya. Saya kira itu, saya nggak bisa berpanjang lebar lagi karena ini juga sudah dibikinkan sambutan, tapi saya kira nggak perlu saya baca. Semakin lama saya berdiri di sini, semakin lama ibu bapak sekalian tegang menunggu ujiannya nanti. Saya kira itu, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
marilah kita buka seleksi PPI Arab Saudi tingkat pusat tahun 1447 Hijriah 2020 Masehi dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman media, terima kasih. Alhamdulillah hari ini, pagi ini kita bisa memulai seleksi petugas BPIH Arab Saudi tingkat pusat. Tadi dilaporkan ada yang daftar itu ada 11.000. Itu artinya itu ada peningkatan yang signifikan di tahun yang lalu. Saya sampaikan ke teman-teman kami di sini bahwa itu artinya kepercayaan masyarakat meningkat. Dan tentu mendapatkan kepercayaan itu susah, dan lebih susah lagi menjaga kepercayaan itu. Karena saya minta kepada tim panitia itu benar-benar menjaga kepercayaan itu. Seleksi dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, dan harus bersih segala macam itu. Tadi saya tanya berapa yang akan diterima, sekitar 400. Saya minta ditambahlah, tentu dengan mengatur dengan yang bagian-bagian yang lain, sehingga saya mengapresiasi mereka sudah datang dari jauh-jauh untuk ke Jakarta, sehingga perlu kita apresiasi. Saya minta ditambahi. Saya kira itu. Nanti untuk pemilihannya berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan hasil nilai CAT dan wawancara. Dan itu ditambah wawancara. Jadi nanti nilai langsung akan keluar, kelihatan. Jadi nggak ada lagi main-main angka-angka permainan, nggak ada. Persiapannya sudah sejauh mana? Persiapan ini simultan. Tenaga tugas haji siapkan, di Saudi juga persiapan juga sudah dijalankan. Semuanya semua jalan. Terima kasih ya.